Saya sudah menikah dan selama 9 tahun belum dikaruniai anak. Sudah banyak yang saya dan suami saya lakukan, baik ikhtiar medis maupun non medis, dan banyak juga cacian, hinaan, banyak sekali sudah kami alami berdua. Hingga dalam waktu 1 tahun terakhir ini, kami berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan program lagi. Dan kami berdua pasrah, bahkan di dalam doa kami yang pada saat 8 tahun terakhir itu selalu meminta diberi keturunan. Tapi dalam 1 tahun ini, kami di dalam setiap berdoa hanya meminta ketenangan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup ini. Dan kami meminta mudah-mudahan Allah selalu memberikan kabar baik kepada kami, entah itu diberikan keturunan atau kabar baik apapun. Nah, yang jadi permasalahan Ustadz, sampai saat ini masih ada orang yang menanyakan hal yang membuat kami itu marah ya, membuat kami itu bersedih. Bahkan itu dari orang terdekat kami, Ustadz, saudara kami. Akhirnya dengan seperti itu kami memutuskan silaturahmi dengan beliau. Bahkan di momen Lebaran kemarin kami berdua memutuskan untuk tidak mengunjungi beliau. Karena semata-mata kami menjaga agar hati kami itu tetap tenang dan tetap ikhlas dengan tidak mendengar apa yang dikatakan beliau, terutama tentang keturunan. Yang akan saya tanyakan Ustadz, apakah yang kami lakukan dengan memutus silaturahmi dengan beliau itu tepat? Dan apakah itu tandanya kami belum ridho, kami belum menerima takdir Allah? Dan bagaimana agar kami tetap istiqomah, kami tetap bisa dan Allah tetap ridho dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan di hidup ini. Satu hal yang harus kita pahami dalam hidup, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kadang kita sudah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Maka rumusnya, kita berbuat baik sama orang bukan agar orang jadi baik ke kita. Tapi kita berbuat baik sama orang agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Ini yang harus kita pahami. Maka yang kedua, kita tidak diperintahkan untuk menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kita diperintahkan untuk tidak menyakiti setiap orang. Maka Teteh tidak mudah untuk melewati arus ombak yang datang itu. Maka kita gak bisa mengatur arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur adalah ajarkan tubuh ini berenang, agar ketika ombak itu datang kita bisa melewati arus itu. Kita gak bisa nutup mulut orang untuk bicara sama kita, gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah tenangkan hati, belajar melapangkan hati bahwa akan ada saja orang yang bertanya, yang kadang pertanyaannya bikin sakit hati. Tangan kita hanya ada 2. Kenapa Allah ciptakan 2? Karena 2 tangan ini gak bisa nutupin mulut orang bicara tentang apa ke kita. Tapi 2 tangan ini Allah ciptakan agar ketika ada rasa sakit yang kita rasakan, angkat kedua telapak tangan. Menengadah sama Allah. Allah yang paling tahu isi hati kita. Biar Allah nanti yang menjawab rasa sakit yang kita rasakan dengan kebahagiaan yang akan Allah berikan untuk kita. Dan ingat ya, kepada semua yang hadir, jangan terlalu sibuk
bertanya kepada seseorang tentang sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Pertanyaan terkait kapan menikah, kapan punya anak, mana calonnya, hati-hati. Untukmu itu terkesan basa-basi dan sederhana. Tapi bagi sebagian yang lain, boleh jadi itu luka hati yang paling dalam. Karena mereka sedang diuji dengan ujian itu. Maka di antara adab yang perlu kita belajari, izin ya, kita itu harus belajar. Jangan terlalu mengumbar sesuatu yang kita anggap kebahagiaan, tapi di mata orang lain boleh jadi luka hati yang mereka rasakan. Maka dalam Islam gak boleh mengumbar, mohon maaf, gak boleh mengumbar keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Kan sering ya? Hati-hati. Tidak semua orang melihat kebahagiaan kita dengan kacamata yang sama. Mungkin mereka punya luka hati yang dalam, sehingga tidak mudah untuk mereka lepaskan. Jangan bicara tentang kesuksesan di depan orang yang mohon maaf sedang sulit keadaannya. Makanya banyak orang yang tidak mau ikut reuni. Karena reuni sering dijadi ajang sebagai pamer. Betul gak? Ajang flexing. Ada gak yang begitu? Maka kalau ditanya tadi, Ahilman, apakah menjaga jarak dari orang yang menyakiti kita itu adalah memutuskan silaturahmi? Maka jawabannya bukan. Menjaga jarak dari orang yang menyakiti kita bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Setuju? Boleh kok kita ngeblok sesuatu yang nyakitin kita, boleh. Unfollow orang yang nyakitin kita, boleh. Boleh. Itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan dengan melupakan itu beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Memaafkan letaknya di hati. Melupakan letaknya di pikiran. Walaupun belum bisa melupakan, pelan-pelan. Mulai dengan memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Perkenalkan, nama saya Hanum Fatimah. Saya dari Tangerang Kabupaten. Mengenai menerima takdir, aku ada sedikit, aku udah sempat kuliah di negeri jadi ceritanya. Tapi maaf banget, mungkin ini agak gimana ya. Saat kuliah di negeri itu aku punya pacar. Oke, nah cuman aku kuliah di negeri ini yang bagus lah karena itu di Universitas Lampung. Tapi aku ada pacar di Tangerang. Tapi karena kebucinan aku tuh aku sampai kayak aku kayak merelakan aku berhenti di kuliah Universitas negeri ini. Tapi aku pindah ke sini. Cuma aku sedikit menyesal karena aku tuh dulu memperjuangkan banget Universitas negeri itu, Ustadz. Aku sampai bener-bener sholat malam. Kayak aku bikin, ya Allah kalau aku keterima di Universitas negeri ini, aku janji aku bakal lulusin gitu. Tapi aku malah berhenti, Ustadz. Aku ngerasa kayak aku nih ingkar janji sama Allah gak ya gitu. Allah marah banget gak ya sama aku. Cuma gara-gara satu cowok ini aku kok bisa merelakan Universitas negeri aku. Walaupun aku tetap bisa kuliah cuma di sini gitu.
Cuma kadang orang mandang, wah kamu udah kuliah negeri, kenapa kamu bisa pindah gitu. Coba gara-gara cowok ini. Cuma memang ada baiknya pas pindah ke sini itu aku tetap sama orang tua. Karena kalau misalnya di negeri itu kan aku bakal ngekos. Dan aku memang belum bisa mandiri yang ngekos banget gitu. Sebenarnya agak nyesel ya Ustadz, karena kok cuma gara-gara bucin aku putus dari universitas negeri ini gitu. Sebenarnya kalau sampai sekarang tuh masih belum ikhlas Ustadz. Gimana ya? Mungkin ya udah aku nerima, mungkin ini jalan Allah supaya mungkin aku bisa tetap sama orang tua. Tapi cara mengikhlaskan itu gimana ya Ustadz? Izin, sekarang dengan yang laki-laki itu gimana kelanjutannya? Udah, justru putus dan ketahuan juga buruknya gitu. Tapi karena itu tuh sangat sayang, kayak kok maaf ya, dia begini, tahu gini kenapa aku harus putus sih dari universitas negeri. Jadi benar-benar menyesal banget. Dan setelah keluar dari universitas ini, kenapa baru tahu buruknya dia gitu. Sebenarnya kenapa Allah baru ngasih tahu sekarang sih gitu kan. Jadi ya gimana Ustaz biar ikhlas dan biar aku tuh nggak ada perasaan marah lagi sama Allah gitu. 3 hal yang mungkin harus sampaikan terkait cerita dari Kak Hanum. Yang pertama, jangan terlalu memberikan hati kepada orang yang belum tentu jadi takdirmu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit, setuju? Makin bersandar makin sulit, iya? Maka kadang Allah memisahkan dirimu dengan orang yang kamu cintai karena Allah tahu hatimu terlalu melekat dengan manusia itu. Maka lepaskan dia yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Bahanum dan semua yang sedang sakit hati, jangan menangisi orang yang pernah menyakitimu. Terlalu sayang air matamu untuk ditumpahkan gara-gara orang yang menyakitimu. Bismillah, setelah ini lepaskan semua tentang dia dan isi dengan yang lain agar kemudian kita bisa menemukan kebaikan. Ingat ya, kadang Allah belum menggantikan seseorang dalam hidupmu bukan karena gak ada gantinya, tapi hatimu masih menyimpan nama dia yang pernah menyakiti. Sok belajar, hapusin dulu pelan-pelan, nanti kita akan tahu sebegitu indahnya takdir yang Tuhan siapkan untuk kita atas setiap yang pernah ditakdirkan. Amin, amin ya Allah. Yang kedua, nasihat Ahilman. Kalau mau memutuskan sesuatu harus dimulai dengan istikharah. Apa namanya? Istikharah. Apa itu istikharah? Istikharah itu meminta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Catat baik-baik. 5 tahapan istikharah. 1, mulailah dengan bersuci. Maksudnya niatnya harus lurus dan tulus karena Allah. Tubuhnya harus bersih, minimal dengan berwudu. Berarti mulai dengan apa? Wudu, bersuci. 2, ambil sajadah, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat. Ada yang menyebutkan sholatnya istikharah secara khusus. Ada juga yang menyebutkan sholat sunnah yang lainnya niatkan untuk meminta petunjuk atas sesuatu. Itu juga namanya istikharah. Kapan waktu yang terbaik? Di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke muka bumi. Allah mencari hambanya. Siapa yang sholat tahajud khususnya. Kalau hambanya banyak dosa, dia minta ampun sama Allah, maka Allah ampuni dosanya. Kalau hambanya punya kebutuhan, dia minta sama Allah, maka Allah cukupi kebutuhannya. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Minta sama Allah. Spesifik. Apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Yang keempat, baca Quran. Jadi setelah kita zikir doa, baca Quran. Dulu ada yang menyebutkan orang tua kita,
buka Quran, lihat ketemunya ayat apa, boleh jadi itu petunjuk yang Allah berikan terhadap pilihan kita. Dan yang kelima, serahkan hasilnya kepada Allah. Dan ciri istikharah itu salah satunya dimudahkan jalan kita untuk menghadirkan kebaikan dari pilihan kita. Yang ketiga, nasihatnya, Teteh, nasi sudah jadi bubur. Semakin engkau melepas dengan ikhlas semua yang telah melepasmu, maka percayalah Allah siapkan ganti yang tidak pernah engkau sangka sebelumnya. Sekarang pantaskan diri, perbaiki diri. Semoga ada kebaikan yang Allah hadirkan atas setiap rasa ikhlas yang pernah kita hadirkan. Insya Allah. Anak pertama saya mengidap penyakit epilepsi dan kejang. Sampai saat ini umur 4 tahun, dia masih meminum obat rutin. Ya Allah, kenapa cobaan saya berat sekali? Kenapa harus yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Anak pertama saya mengidap penyakit epilepsi dan kejang. Sampai saat ini umur 4 tahun, dia masih meminum obat rutin. Dan anak saya belum bisa jalan, berbicara seperti teman-teman seusianya. Saya sering mengeluh Ustadz, mungkin jika membandingkan dengan teman-teman seusia saya, bahwa ya Allah, kenapa cobaan saya berat sekali? Kenapa harus yang ini? Kenapa saya? Saya sudah mencoba belajar menerima takdir. Saya coba belajar. Banyak di sekeliling saya yang menguatkan bahwa itu adalah pahala. Itu adalah kunci surga untuk saya dapat merawat anak saya. Namun Ustaz, saya adalah seorang public figure yang main di sosial media juga. Namanya di sosial media, mungkin ada orang yang suka dan tidak suka. Dan saya sering sekali merasa terjatuh dan hina ketika orang yang tidak suka dengan saya berkata bahwa itu adalah karma dari perbuatan saya, dari dosa-dosa saya. Jadi saat ini saya masih labil dalam menerima takdir. Dan saya masih ada perasaan untuk iri, cemburu kepada teman-teman yang tidak menerima takdir seperti saya. Untuk memiliki anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Kira-kira begitu Ustaz. Lalu kira-kira saya harus bagaimana Ustaz? Terima kasih sebelumnya Ustaz, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin coba Ahilman berikan jawaban terkait pertanyaan atau perasaan dari Mbak Tasya yang barusan disampaikan. Satu, tentang ujian. Kenapa Allah menguji kita? Dua tujuannya. Satu, ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu, dan apa-apa rasa sakit yang kamu dapatkan, itu adalah cara Allah memaafkan semua kesalahanmu. Karena boleh jadi ujian itu terjadi, diundang karena perbuatan kita. Yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu.
Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan segerakan ujian, musibah untuk dirinya. Maka Mbak Tasya dan semua teman-teman yang sedang diuji, tataplah ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Dan yang kedua, ujian itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Sampai kapan Allah menguji kita? Sampai kata Allah, kamu tambah kuat, kamu tambah hebat dengan ujian yang Allah hadirkan. Dan ingat, pohon itu makin tinggi anginnya, makin apa? Makin kencang. Bukankah para nabi diuji dengan ujian yang luar biasa? Dan jangan kaget ya. Biasanya kita itu akan diuji dengan sesuatu yang paling dekat dan yang paling melekat dalam hati kita. Ujian yang paling berat biasanya akan berangkat dari sesuatu yang paling dekat dan paling melekat dengan hidup kita. Ada yang diuji dengan pasangannya. Pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Mertuanya baik, diuji sama iparnya. Betul? Iparnya baik, semuanya baik, diuji sama anaknya. Terus. Jadi sifat ujian itu, makin Allah beri ujian, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi, lulus ujian lagi. Kakak, Mbak Tasya, mungkin ujian anak yang dihadirkan ini adalah cara Allah melembutkan hatimu. Kalau semuanya sempurna, maka di mana kita mendapatkan pahala yang sabar tadi? Allah kasih kita nama baik, Allah kita kasih paras yang cantik, Allah kasih kita keuangan yang cukup. Tapi kenapa diuji dengan anak? Iya, babnya di situ yang membuat engkau mengerti bahwa masih ada fase untuk kamu melapangkan hati. Kalau nerima yang baik-baik aja biasa. Kalau kita ridho dengan yang kita inginkan biasa. Justru bab ridho itu hadir karena kita belajar untuk nerima walaupun yang datang tak sesuai dengan keinginan kita. Apa balasannya? Surga. Sakit menghapuskan dosa. Sakit jadi sarana mendekat kepada Allah. Sakit jadi sarana makin dekat dan taat sama Allah. Maka izin ya, biasanya kalau teman-teman ingin mudah menangis dalam berdoa, ingat rasa sakit yang pernah kita rasakan. Tapi biasanya ketika seseorang itu dibentur, dibentuk, ditempatkan. Dibanting, terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Kata Tasya, jangan pernah membenci takdirnya Allah. Anaknya kakak yang dikasih nikmat sakit, pahala surga buat Kak Tasya. Harus jadi ibu yang kuat. Untuk semua para ibu, belajar jadi ibu yang kuat. Kenapa Ustadz? Ibu itu mulia. Ibu itu dimuliakan. Bahkan Allah menempatkan surga di telapak kaki siapa? Ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya.
Batasya, percayalah, air mata yang pernah keluar, doa-doa baik yang pernah terucap untuk anak yang sedang sakit adalah cara Allah menjadikan Batasya di antara hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan dengan ujian itu membuat Allah makin mencintai kita. Setuju? Dan yang kedua, Batasya, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Jangan sibuk menyenangkan semua orang. Kita tidak diperintahkan menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti, kita diperintahkan untuk tidak menyakiti setiap orang. Belajar jadi orang yang makin kuat dengan ujian yang berat. Belajar tumbuh dalam kebaikan. Mulai hari ini, tatap ujian sebagai cinta kasih sayangnya Allah untuk hidup kita. Semoga bisa lebih ridho, lebih belajar pelan-pelan, walaupun berat. Dan pulang dari sini nanti peluk anaknya, jangan lepaskan. Itu kado terindah yang Allah hadirkan. Kita menganggap itu sesuatu yang berat. Tapi justru dengan yang berat itu Allah semakin dekat. Salam sayang AA buat anaknya, buat keluarga besar. Tepuk tangan buat Batasya yang hari ini sudah bercerita kepada kami hari ini. Semoga jawaban ini memberikan ketenangan. Amin ya rabbal alamin.